Karena lu nggak mau kan kejadian menimpa lu lebih parah dari ini. Ayah, tolong, ayah, tolong. Kamera roll, audio on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wingit Mister sama saya Umam, host kali ini yang akan membawakan cerita misteri. Cerita kali ini berasal dari adik ipar saya. Pada waktu itu ingin melakukan liburan bersama kedua temannya yang ingin menginap di villa. Sebut saja mereka bertiga ini adalah Andi, Yanuar, dan Dani. Mereka ini berkumpul di rumah Andi sembari menyiapkan peralatan yang akan mereka bawa saat menginap di villa. Si Andi ini karena dia memang lebih pintar memasak daripada yang lainnya, dia disuruh untuk mempersiapkan bekal dan bahan-bahan makanan apa saja yang dibawa saat mereka menginap di villa. Sedangkan si Januar ini dia orangnya ini pelawak, bisa dibilang dia paling lucu di antara mereka bertiga. Sedangkan si Dani ini lebih istimewa nih teman-teman, karena dia bisa merasakan energi negatif di sekitar dia. Saat mereka bertiga sedang menyiapkan peralatan dan perlengkapannya untuk mereka menginap di villa, tiba-tiba Yanuar menunjukkan foto villa kepada Andi dan Dani. Dan di sini reaksi Dani jadi diem, jadi datar, jadi berubah. Yang tadinya ceria, yang tadinya semangat, sekarang dia berubah menjadi lebih pendiam. Saat si Dani ditanya oleh kedua temannya ini, si Yanuar dan Andi, Dani pun bilang, gue merasa nggak nyaman. Si Dani ini bilang, gue nggak pernah ngerasa nggak nyaman seperti ini saat kalian ini menunjukkan foto villa tadi. Setelah mendengar jawaban dari Dani, satu tongkrongan itu mendadak menjadi diam dan membisu, seolah-olah mereka ini berpikir dua kali untuk melakukan perjalanan liburan. Tapi saat mereka semua diam, tiba-tiba Yanuar ini nyeletuk, gimana nih kalau kita sekalian bikin video YouTube konten-konten horor kayak gitu, bilang si Yanuar kepada kedua temannya ini. Lumayan kan, jika videonya viral kita bisa jadi terkenal. Wah, gila kalian, jawab si Dani. Villanya aja serem kayak gitu, kalian malah nantang-nantangin bikin video. Sembari Dani berdiri dari duduknya dan dia meraih jaketnya untuk bergegas segera pulang. Tapi dia ditahan oleh Andi. Bentar dulu Dan. Lo dengerin dulu penjelasan si Yanuar. Kayaknya ide itu bagus juga deh, jawab si Andi. Dan mereka berdua ini memaksa Dani untuk ikut serta pada perjalanan besok. Oke, deal ya. Besok kita kumpul di sini lagi buat perjalanan di villa. Gue kan udah nyiapin semuanya. Sayang kan kalau misalnya nggak jadi ini perjalanan. Akhirnya mau nggak mau si Dani terpaksa menyetujui rencana teman-temannya untuk ikut serta dan berangkat ke villa. Keesokan harinya mereka berkumpul lagi nih di sini dan mereka terlihat sudah siap dengan segala keperluannya untuk mereka berangkat liburan di villa yang sudah kemarin disebutkan. Setelah mereka bertiga masuk ke mobil, kemudian Andi menelpon penjaga villa yang akan mereka tuju. Andi bilang kepada penjaga villa untuk segera membereskan dan membersihkan villa karena mereka bertiga ini sudah berjalan menuju villa tersebut. Dan saat si Andi ini telepon kepada penjaga villa ini menanyakan kepastian kepada si Andi. Masnya beneran mau nginep di villa ini? Iya pak, beneran. Loh, kenapa emangnya pak? Tanya lagi si Andi. Nah, saat Andi menanyakan hal tersebut, si bapak-bapak penjaga villa ini menjawab lagi, maaf mas, sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa villa ini pernah dulunya terjadi kejadian tragis dan sering penduduk di sekitar villa ini melihat penampakan-penampakan yang aneh di villa itu. Saat Andi sedang melakukan telepon ini, tiba-tiba si Yanuar memotong pembicaraan tadi dan mengatakan, bapak bisa aja nih nakut-nakutin kita, tapi villanya aman kan pak? Tanya si Yanuar. Dan bapak tadi
bilang kepada mereka, untuk keamanannya bisa saya pastikan mas, asalkan kalian tidak melakukan hal-hal aneh di sini mas. Saya pastikan di sini aman, kata bapak-bapak penjaga villa tadi. Setelah itu Andi memutus telepon dengan bapak penjaga villa dan tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di villa tersebut. Sepanjang perjalanan, si Dani ini dia terlihat pucat. Dia terlihat ketakutan akan terjadi hal-hal aneh setelah mereka sampai di villa tersebut. Sesampainya di villa, si Andi dan si Yanuar langsung turun untuk mengecek villa, sedangkan si Doni sedang berkemas-kemas di mobil. Si Andi mengeluh di sini villanya masih terlihat kotor, padahal dia sudah meminta kepada bapak penjaga untuk membersihkan villa ini sebelum mereka huni. Sedangkan si Yanuar, dia melihat keadaan villa ini sepertinya bersih dan bagus, dan terlihat bangunan ini juga masih baru. Seperti itu. Saat mereka sedang memperdebatkan villa itu, tiba-tiba si Dani yang sudah kemas-kemas muncul dan mengagetkan mereka berdua. Si Dani mengajak mereka untuk segera masuk dan menempati kamar yang sudah disiapkan oleh penjaga. Ayo deh, kita masuk aja. Ngapain kalian ribut-ribut di luar? Setelah mereka masuk, mereka melihat keadaan villa yang di dalamnya, yang ternyata villa itu masih layak huni. Sedikit ornamen-ornamen dan lukisan-lukisan klasik tertempel di dinding villa-villa tersebut. Dan ada akuarium yang masih aktif di situ walaupun sedikit berdebu. Setelah mereka menuju ke kamar masing-masing dan merapikan barang-barang mereka, mereka bertiga berkumpul di sebuah ruang tamu atau ruang TV. Mereka melanjutkan pembicaraan mereka sembari mereka mengobrol-ngobrol. Saat mereka sedang melakukan pembicaraan, tiba-tiba ada sesuatu benda yang jatuh di dekat kamar mandi. Tak, seperti ada yang melempar sesuatu. Mereka bertiga langsung terdiam dan tidak ada yang beranjak untuk mengambil selain Yanuar. Dia ini berani untuk berdiri dan memeriksa apa yang terjadi, dan dia menemukan sebuah liontin yang tergeletak. Si Yanuar ini mengambil liontin tersebut dan menunjukkan liontin tersebut kepada kedua temannya. Andi merasakan hal yang tidak beres pada liontin tersebut. Apalagi si Dani, dia mencoba menyembunyikan ketakutannya dan memilih untuk tetap diam agar tidak menambah keruh situasi dan acara liburan tetap berjalan dengan lancar. Di sini Andi dan Yanuar berdebat soal liontin itu. War, ngapain lu sih ambil kayak gitu? Udah cepet sana, buang aja. Sedangkan Yanuar, dia tetap bersikukuh tidak mau untuk membuang liontin tersebut dan lebih memilih menyimpan di laci dekat dapur yang kemungkinan benda itu berasal dari situ. Pada malam harinya, si Andi memasak di dapur, menyiapkan makan malam untuk mereka bertiga. Sedangkan Yanuar dan Dani, mereka menunggu di ruang tengah villa sembari memainkan HP dan mengobrol-ngobrol santai. Sekali Yanuar menanyakan kepada Andi, "An, lama banget sih lu masak? Cepetan dong." Andi menyaut, "Iya bentar lagi, mau makanan enak gak lu? Sabar dong dikit." Saat Andi fokus untuk memasak, tiba-tiba si Andi mendengar ketukan pintu dari luar villa. Andi menyuruh Yanuar untuk membuka pintu. "War, bukain pintu dong, gue lagi sibuk memasak nih." Tapi tak ada jawaban dari Yanuar. Lalu Andi berinisiatif untuk membukakan sendiri pintu villa yang Andi pikir itu adalah penjaga villa. Andi keluar melalui pintu dapur. Namun apa yang dilihat Andi adalah sosok bayangan hitam dengan mata yang menyala yang melotot kepada Andi. Andi pun berteriak, "Ah!" Lalu Yanuar dan Doni langsung terkejut dan mencari Andi di dapur. "Ada apa Andi? Ada apa Andi? Ada apaan? Ada apaan?" Tapi Andi tidak ditemukan di dapur. Lalu mereka mencari ke ruang tengah dan Andi ternyata sudah berada di ruang tengah. "Lu dari mana, An? Kenapa? Ada apa?" tanya si Dani dengan khawatir. "Aku tadi lihat bayangan. Aku tadi lihat mata," kata si Andi dengan penuh ketakutan dan keringat dingin. Lalu Dani dan Yanuar menenangkan Andi yang sedang ketakutan di ruang tengah. Dan Andi menceritakan hal yang tadi dilihat oleh Andi. Lalu Doni mengajak Yanuar dan Andi untuk segera meninggalkan villa ini. "Teman-teman, aku ngerasa gak enak sih. Ayo mendingan kita beres-beres lalu tinggalin villa ini sekarang juga." Tapi Yanuar tidak menyetujuinya. Yanuar menolak ide si Doni untuk segera bergegas. "Bentar,
gue kan belum bikin konten, gue kan belum bikin video konten buat YouTube. Andi pun setelah tenang dia memikirkan perjalanan pulang yang jauh dan gelap melewati hutan-hutan dan jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Andi pun menyarankan kepada Doni untuk tinggal semalam di sini dan pulang pada keesokan harinya. Tapi Dani terus memaksa dan menjelaskan kalau dia benar-benar merasakan energi-energi negatif di sekitar villa ini dan dia ingin segera bergegas pulang. War, An, gue bener-bener gak enak nih. Perasaan gue bener-bener gak seperti biasanya. Gue gak mau ada kejadian-kejadian yang lebih parah dari ini. Mendingan kita segera beres-beres dan pulang. Karena lu gak mau kan kejadian menimpa lu lebih parah dari ini. Lalu mereka berdua, Andi dan Yanuar, berpikir lagi sejenak dan menyetujui ide si Dani. Oke, kita pulang sekarang. Kita langsung beres-beres barang-barang. Lalu kita ketemu lagi di sini dan kita langsung segera bergegas ke mobil. Saat mereka kembali ke kamar masing-masing dan membereskan barang-barangnya, si Yanuar ini enggak bisa membuka pintu kamarnya. Pintu kamar Yanuar terkunci dari dalam. Saat Dani dan Andi selesai beres-beres dan menuju ruang tengah, mereka mencari si Yanuar. Kenapa? Kok belum selesai juga beres-beresnya? Lalu mereka bergegas menuju ke kamar Yanuar dan melihat Yanuar masih berusaha membuka pintu kamarnya. War, lu ngapain? Ngapain lama banget? Ayo cepet, kata si Dani. Bentar, gue gak bisa buka pintu kamar gue. Emang kuncinya di mana? Tanya si Andi. Gue gak ngunci, kuncinya ada di dalam. Tapi kenapa ini gak bisa dibuka? Lalu Andi dan Dani berusaha membantu Yanuar membuka pintu. Mereka paksa, mereka coba mendobrak, tapi pintu sama sekali tidak bergeming. Saat mereka berusaha membuka pintu, terdengar suara minta tolong dari dalam kamar Yanuar. Ayah, tolong! Ayah, tolong! Terdengar suara anak kecil meminta tolong dari kamar Yanuar. Mereka bertiga pun menghentikan usaha untuk membuka pintu dan lebih seksama mendengarkan suara tersebut. Ayah, tolong! Suara anak kecil dari dalam kamar Yanuar meminta tolong terdengar jelas di telinga mereka bertiga. Dani pun menanyakan kepada kedua teman, kalian dengar suara tadi nggak? Yanuar dan Andi pun mengangguk tanda jawaban iya atas pertanyaan Dani tadi. Lalu mereka bertiga lari terbirit-birit bergegas keluar dari dalam villa. Mereka berlari sambil berteriak, "Ah, tolong!" Mereka berlari sekencang-kencangnya, bergegas keluar dari villa dan masuk ke dalam mobil dan bergegas untuk pulang. Akan tetapi Yanuar masih ketinggalan barang-barangnya di dalam kamar. Yanuar pun mencegah mereka untuk pulang. Tunggu dulu dong teman-teman, barang-barangku kan masih di kamar. Gimana dong? Tinggal aja, ambil aja besok pagi gitu. Yanuar pun bilang, wah jangan dong, gue takut barang-barang gue hilang. Ada laptop juga di situ, ada skripsi gue. Saat mereka lagi berdebat di dalam mobil, tiba-tiba ada yang mengetuk kaca mobil. Dok, dok, dok. Dok, 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 dok. Mereka bertiga ketakutan dan berteriak sekencang-kencangnya di dalam mobil. Tapi suara ketukan itu tidak berhenti. Dok, 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 dok. Saat si Andi menoleh dan melihat dengan seksama, ternyata itu adalah bapak penjaga villa. Tenang teman-teman, tenang teman-teman, tenang teman-teman. Andi menenangkan kedua temannya ini yang sudah ketakutan dan menjelaskan bahwa itu adalah bapak penjaga villa. Tenang teman-teman, ini adalah bapak penjaga villa. Tenang, 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 tenang. Dan Andi pun membukakan kaca mobil. Pak, tolong kita pak, tolong kita pak, tanya Andi. Bapak penjaga villa pun heran dan menanyakan kepada mereka bertiga. Loh, ada apa ini? Kenapa kalian sampai ketakutan seperti ini? Kenapa kalian histeris seperti ini? Mereka bertiga pun setelah tenang dan keluar dari mobil, mereka menceritakan kejadian aneh yang dialami di villa tersebut. Dan bapak penjaga villa pun menceritakan kejadian tragis yang pernah ada di villa tersebut. Jadi gini, memang di villa ini dulu ada yang menginap satu keluarga. Ayah, ibu, kakak, dan adiknya. Saat menginap, mereka asik bermain, ibu asik memasak, ayah asik menonton TV dan memainkan HP-nya sendiri,
tanpa mengawasi anak-anaknya bermain di luar villa. Dan kakak dan adiknya itu bermain sampai di danau yang ada di belakang villa. Dan adiknya itu tenggelam di danau dan kakaknya itu terlambat meminta pertolongan karena jarak dari danau dan villa itu lumayan jauh, yang akhirnya menyebabkan si adik itu meninggal. Tapi bapak villa ini menegaskan bahwa pernah juga ada yang menginap di villa ini sebelum kalian, tapi tidak merasakan gangguan-gangguan yang seheboh ini. Seperti itu. Yanuar pun bilang kepada bapak penjaga villa bahwa mohon maaf pak, apakah karena ini dia mengeluarkan liontin yang dia temukan di depan kamar mandi dan memperlihatkan kepada bapak penjaga villa. Bapak penjaga villa pun kaget. Kamu menemukan ini di mana? Kenapa kamu bawa? Seperti itu. Tadinya Yanuar memang ingin berniat membawa pulang liontin itu karena memang dia tertarik akan kecantikan dari liontin itu. Akan tetapi bapak penjaga villa pun menceritakan bahwa liontin ini adalah milik anak kecil yang tenggelam di danau itu tadi. Akhirnya Yanuar, Andi, dan Doni meminta maaf kepada bapak penjaga villa dan meminta bantuan kepada bapak penjaga villa untuk membukakan pintu kamar si Yanuar yang terkunci dari dalam. Saat bapak penjaga villa masuk ke dalam villa dan menuju ke kamar si Yanuar, ternyata kamar itu sudah terbuka dan tidak dikunci. Akhirnya Yanuar dibantu oleh kedua temannya membereskan barang-barang Yanuar dan segera bergegas pergi meninggalkan villa itu dan menuju ke rumah. Dan seperti itulah cerita kali ini teman-teman. Di sini dapat diambil pelajaran bahwa dimanapun kita berada, kita tidak boleh bertindak sembrono ataupun mengambil barang yang bukan hak milik kita tanpa sepengetahuan pemilik ataupun penanggung jawab di daerah tersebut. Dan satu lagi nih ya, untuk ayah-ayah dan bapak-bapak di sana, tolong saat liburan bersama keluarga ataupun saat dengan keluarga, manfaatkanlah sebaik mungkin dan jangan terlalu memikirkan gadget. Karena waktu bersama keluarga itu adalah waktu-waktu penting dan tidak bisa terulang kembali. Dan jangan sampai apa yang terjadi di villa itu menimpa kepada kita. Karena penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya DP. Oke, sekian dari saya, Umam, host kali ini di Wingit Mystery. Jangan lupa like, share, dan komen di bawah ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi untuk cerita-cerita dan pengalaman-pengalaman menyeramkan selanjutnya. Dan buat kalian-kalian yang pengen mengirimkan cerita ataupun pengalaman-pengalaman menyeramkan yang pernah dilalui kalian, teman-teman kalian, atau sanak saudara kalian, bisa kirimkan aja ke nomor yang saya tulis di bawah ini ya. Oke, sekian dulu dari saya. Semoga hari kalian menyenangkan, sehat-sehat selalu, dan banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.